Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan bahas soal latihan di modul 6 ya. Yang pertama ini nomor 1. Diketahui gambar di sebelah kanan merupakan bayangan hasil transformasi dari gambar di sebelah kiri. Tentukan mana yang termasuk refleksi atau pencerminan dan mana yang termasuk translasi atau pergeseran. Yang pertama yang nomor 1A. Ini ternyata refleksi, kedua objek saling berhadapan, kemudian bentuknya juga sama. Kemudian yang B ini termasuk translasi. Jadi ini cuma digeser aja dari yang sebelah kiri, digeser ke kanan. Kemudian arahnya sama. Jadi ini termasuk translasi. Yang 1C ini termasuk translasi juga karena cuma digeser dari kiri ke kanan. Yang D ini termasuk refleksi atau pencerminan. Kemudian lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2, tentukan bayangan titik A 3,4 jika direfleksikan terhadap sumbu Y. A-nya 3,4 titiknya, titik awalnya 3,4, berarti kita gambar dulu titik A-nya 3,4 yaitu di sini, titik berwarna merah. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y itu merupakan cerminnya. Nah, sumbu Y yang mana? Sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal. Nih, garis yang berwarna merah nih. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y titik tadi. Maka bayangannya ada di sebelah kiri yang berwarna oranye. Nah, di sini kita tahu bahwa jarak antara benda asli ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Kita lihat jarak benda ke cermin itu 1, 2, 3. Kemudian jarak cermin ke bayangan itu 1, 2, 3. 3 satuan juga. Oke, lanjut yang nomor 2B. 2B ini translasi. Tentukan bayangan dari titik A 3,4 jika ditranslasikan sejauh min 1,2. Min 1,2, bilangan pertama min 1, min negatif, berarti bergeraknya ke sebelah kiri. Kita gambar dulu titik A-nya, kemudian ditranslasikan atau digeser jauh min 1,2, berarti 1 ke kiri, 2 ke atas. 1 ke kiri, satu satuan aja ke kiri, kemudian dilanjutkan bilangan kedua yaitu 2, 2 ke atas. 1, 2. Oke, maka ketemu koordinat bayangannya adalah 2,6. Oke, nah ini selain menggunakan gambar untuk translasi, bisa kita jumlahkan. Titik awalnya tadi adalah 3,4. Jangan lupa tanda kurung. Kemudian ditranslasikan sejauh min 1,2. Nah, untuk mencari bayangannya, bayangan hasil translasi atau pergeseran, nah bisa menggunakan rumus yang kemarin yaitu dijumlah yang bersesuaian. 3 ditambah min 1 yaitu 2. Kemudian 4 ditambah 2, 6. Nah, maka koordinat bayangan dari hasil translasinya adalah 2,6. Sama kan antara digambar atau menggunakan rumus. Tergantung kalian lebih mudah menggunakan yang mana. Ini khusus untuk translasi atau pergeseran. Kemudian selanjutnya nomor 3A. Di bawah ini ada gambar segitiga. Nah, pertanyaannya adalah hasil refleksinya jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X adalah, nah gambarnya seperti apa hasil refleksinya? Refleksi itu pencerminan. Jadi anggap aja sumbu X itu sebagai cerminnya. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X adalah garis yang mendatar, nah, atau horizontal. Kemudian segitiga ini jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya seperti ini. Nah, jarak antara titik C ke cermin 1 satuan, maka jarak antara cermin ke bayangannya adalah 1 satuan juga. Begitupun dengan titik B, titik A, jarak titik A ke cermin adalah 1, 2, 3, 4 satuan, maka
Di sini bayangan dengan cerminnya jaraknya 1, 2, 3, 4 satuan juga. Atau bisa dituliskan bayangannya adalah segitiga aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 3A. Kemudian untuk yang 3B. Kalau tadi 3A refleksi, 3B ini soalnya tentang translasi atau pergeseran. Hasil translasi atau pergeseran sejauh 4,2. Bilangan pertama itu menunjukkan pergeseran ke kiri atau ke kanan. Nah, bilangannya adalah positif 4. Positif berarti bergerak ke kanan sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Set, bergerak 4 satuan. Kemudian bergeser lagi sejauh 2 satuan ke bawah. Kenapa 2 satuan ke bawah? Karena ini bilangan kedua adalah negatif 2, bilangannya negatif, maka bergesernya ke bawah, bukan ke atas. Maka hasil akhirnya yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga hasil bayangannya adalah yang segitiga sebelah kanan ini. Lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah maaf untuk nomor 4 yang ada di modul, yang koordinat titik C itu bukan 4,3 tapi min 4, min 3. Oke, nanti bisa diganti lagi min 4, min 3. Nah, suatu segi 4 ABCD dengan koordinat titik sudut 2A 2,5, B-nya min 3,4, C-nya min 4, min 3, dan D-nya 4, min 2. Gambarlah bayangan hasil transformasinya jika diketahui segi 4 tersebut ditranslasikan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Pertama, kita gambar dulu titik-titik koordinatnya. Titik A 2,5, titik B min 3,4, titik C min 4,3 ya, min 4, min 3. Kemudian titik D-nya 4, min 2. Yang di sini kurang min ya, 2-nya 4, min 2. Kemudian yang di sini harusnya min 4, min 3. Kemudian untuk segi 4-nya berarti gambarnya seperti ini. Kemudian ditranslasikan 3 satuan ke kanan. Oke, 3 satuan ke kanan. Set. Setelah ditranslasikan 3 satuan ke kanan, kemudian ditranslasikan lagi 2 satuan ke bawah. Berarti turun 2 satuan. Nah, maka bayangannya adalah atau hasil translasinya adalah segi 4 yang berwarna biru. Lanjut ke 4B ini, 4B. 4B sama seperti 4A. Terlebih dahulu kita gambar koordinat titik dari segi 4 ABCD. Kemudian dihubungkan dengan garis, ketemu segi 4-nya. Nah, pertanyaannya adalah gambar bayangan hasil transformasinya jika diketahui segi 4 tersebut direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka hasilnya kan seperti ini. Jadi cerminnya adalah sumbu yang tegak atau vertikal.